Tinggalkan mobil setelah kecelakaan kurir narkoba dicokok. Bocah 10 tahun jadi korban salah sasaran busur geng motor. Kekasihnya digoda, pria bacok temannya di Kuningan. Kaca mobil dipecahkan, dokumen berharga dan uang tunai raib. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir. Tentunya dengan program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan. Inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap seorang kurir narkoba yang mengalami kecelakaan mobil di Tol Trans Sumatera Lampung saat tengah melakukan pengiriman ke Jakarta. Pelaku ditangkap di wilayah Kabupaten Tangerang setelah melarikan diri menggunakan angkutan umum. Inilah kondisi mobil tersangka MR usai mengalami kecelakaan di Tol Trans Sumatera Lampung. Tak hanya mobil rusak tanpa pengemudi, petugas kepolisian yang tiba di lokasi kecelakaan menemukan 6 tas yang berada di pinggir ruas Tol Trans Sumatera Lampung. Setelah digeledah, polisi menemukan ratusan ribu butir ekstasi. Dari hasil olah TKP dan penyelidikan, ekstasi senilai 207 miliar rupiah ini sengaja dibuang pelaku di ruas jalan tol untuk menghilangkan jejak setelah pelaku terlibat kecelakaan. Usai membuang tas, pelaku kabur ke area pemukiman warga dan akhirnya melarikan diri ke wilayah Kecamatan Jembe, Kabupaten Tangerang dengan menggunakan angkutan umum. Pelarian pelaku terhenti setelah petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Lantaran melawan dan mencoba melarikan diri, pelaku pun terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas polisi. Dalam penangkapan ini, polisi turut menyita sejumlah barang bukti seperti telepon genggam yang berisikan bukti transaksi narkotika dan surat kendaraan mobil yang mengalami kecelakaan di Tol Trans Sumatera Lampung. Dari hasil pemeriksaan, tersangka diperintahkan oleh seorang DPO berinisial U untuk mengantarkan 207 ribu butir ekstasi senilai 207 miliar rupiah ini dari Palembang ke Jakarta. Tersangka juga diketahui seorang residivis kasus narkotika yang bebas pada tahun 2013 silam. Tim gabungan Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Satgas NIC berhasil menangkap seorang kurir narkotika berinisial MR, residivis kasus sabu yang membawa 207.529 butir ekstasi. Penangkapan dilakukan di Jalan Raya Ranca Buaya, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu 23 November 2025. Setelah tersangka kabur dari lokasi kecelakaan tunggal di Tol Trans Sumatera kilometer 136B arah Bakahuni. Kasus ini terungkap setelah petugas menemukan mobil Nissan X-Trail yang mengalami kecelakaan dan 6 tas berisi ekstasi di sekitar lokasi. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim yang dipimpin oleh Kombes Pol Handik Suzen, Kombes Pol Surkarnain Harahap, dan Kombes Pol Auludin Amin melakukan pengejaran hingga ke wilayah Pandeglang, Tangerang. MR mengaku dikendalikan oleh seorang DPO berinisial U. Ia diminta menjemput 6 tas ekstasi di Hotel Arya Duta Palembang, lalu membawa ke Jakarta melalui jalur darat dan penyeberangan Merak Bakahuni. Dalam perjalanan, tersangka mengalami microslip hingga terjadi kecelakaan. Dalam kondisi panik, ia membuang 6 tas ekstasi ke jurang sebelum melarikan diri melalui semak-semak dan kembali ke Tangerang dengan menggunakan angkutan umum. Setelah dilakukan pengembangan, MR mencoba kabur sehingga petugas memberikan tindakan tegas dan terukur. Nilai ekonomis narkotika tersebut diperkirakan mencapai 200,5 miliar rupiah dan berpotensi merusak lebih dari 207.000 jiwa bila beredar. Saat ini tersangka sudah dibawa ke Bareskrim Polri dan kini tengah diperiksa intensif oleh penyidik. Polisi kini tengah memburu bandar sekaligus pemilik narkotika yang kini melarikan diri. Dari Tangerang, Banten, Theo Fandi, Sinpo TV melaporkan. Seorang bocah 10 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi korban salah sasaran dalam aksi penyerangan oleh kawanan geng motor. Korban yang terkena anak panah atau busur di bagian paha terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. FH, bocah 10 tahun,
kini harus menjalani operasi setelah anak busur menancap di paha kanannya. Ia dilarikan dari IGD RSUD Syekh Yusuf Goa dan dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk penanganan lebih lanjut. Peristiwa naas ini terjadi saat korban FH sedang berboncengan dengan kakaknya menuju tempat kursus di Jalan Bontomanai, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat melintas, belasan remaja tak dikenal yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba melontarkan 3 anak busur panah ke arah korban. Tidak hanya busur, para pelaku juga sempat melempari korban dengan balok kayu yang sudah ditancapi paku. Menurut keterangan ibu korban Agustina, awalnya terlihat para pelaku mengendarai 3 motor berboncengan. Namun setelah busur mengenai paha anaknya, belasan pelaku langsung kabur. Aksi penyerangan dan pembusuran yang meresahkan ini kerap terjadi di wilayah Kecamatan Barombong. Tadi jam 4 lewat sekitar, anak saya tahu mau menuju tempat les. Tiba-tiba datang segerombolan anak SMA. Saya tidak tahu anak SMA dari mana itu. Ada yang mau busur, ada yang melempar balok-balok. Terus kena nih anakku dari ininya, dari samping. Kalau saya tidak salah dari angkatan ke angkatan. Kayaknya memang ada kayak dendam lama tuh, makanya selalu begitu anak-anak. Tapi biasanya itu kami di sekitar sekolah itu jaga-jaga setiap hari Jumat karena kejadiannya itu selalu di hari Jumat. Aksi pembusuran di wilayah Kecamatan Barombong yang mana korbannya adalah seorang anak berusia 10 tahun. Kemudian pada saat itu saya langsung memerintahkan Bapak Kapolsek Barombong dengan tim gabungan dari Polres Goa untuk sesegera mungkin melakukan pengungkapan. Tadi kami sempat bertemu dengan kedua orang tuanya. Dan alhamdulillah kondisi dari anak tersebut sudah stabil, sudah diobati. Memang anak tersebut terkena busur panah di bagian pahanya. Saat ini pihak kepolisian tengah menyelidiki motif penyerangan dan memburu belasan pelaku. Kasus penyerangan dan pembusuran ini ditangani oleh Polsek Barombong bersama unit Reskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Tak terima kekasihnya digoda, seorang pria menjebak dan membacok rekannya dan meninggalkannya di Jalan Raya Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Selasa 25 November 2025 dini hari. Pelaku berhasil diringkus Satreskrim Polres Kuningan beberapa jam kemudian. Jajaran Satreskrim Polres Kuningan berhasil meringkus pelaku pembacokan yang terjadi di Jalan Raya Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Selasa dini hari 25 November 2025. Hanya berjarak beberapa jam pasca kejadian, pelaku berinisial MM 20 tahun diamankan saat mencoba bersembunyi di rumah rekannya. Dari tangan pelaku, barang bukti berupa sebuah senjata tajam jenis celurit yang digunakan saat beraksi turut diamankan petugas. Pelaku mengaku nekat menganiaya korban yang merupakan rekannya sendiri setelah mendapat laporan dari kekasihnya bahwa korban telah menggodanya. Amarahnya pun seketika memuncak dan langsung merencanakan untuk menjebak korban. Dengan berpura-pura motornya mogok di perjalanan, pelaku menghubungi korban dan meminta tolong untuk datang dan menemaninya memperbaiki motor. Ketika korban datang ke tempat yang dituju, pelaku langsung menganiaya korban dengan sebilah celurit yang dia bawa dari rumahnya. Setelah melancarkan aksinya, pelaku melarikan diri dan bersembunyi di rumah rekannya. Sedangkan korban ditinggalkan bersimbah darah di lokasi kejadian. Beruntung nyawa korban berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan dini hari tadi, di mana terduga pelaku ini memiliki pacar yang digoda oleh korban, sehingga terduga pelaku ini mencari korban dan membacok korban dari belakang. Tidak terima pacarnya diganggu karena modus asmara. Ini direncanakan di mana korban telah pergi, selanjutnya terduga pelaku ini mencari korban dengan WA bahwa terduga pelaku ini motornya mogok sama rekan-rekannya, sehingga korban datang. Setelah datang langsung dibacok. Korban ini menderita luka di bagian punggung belakang. Setelah terjadinya penganiayaan tersebut, pelaku langsung kabur. Setelah itu menerima dapat laporan dari korban, tim dari Satreskrim Polres Kuningan melakukan pencarian pengejaran sehingga kurang dari 2 jam pelaku diketemukan di rumah pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan.
Aksi pencurian dengan memecahkan kaca mobil terjadi di kawasan Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Sejumlah dokumen penting dan uang tunai milik korban raib dibawa kabur pelaku dan aksi pencurian terekam kamera CCTV. Beginilah keadaan mobil usai kaca dipecahkan pelaku. Kaca bagian samping supir terlihat pecah berserakan. Aksi pencurian pecah kaca mobil terjadi sekitar pukul 23:43 waktu Indonesia Barat di depan sebuah toko di Jalan Margonda Raya, Kota Depok. Saat itu korban tengah makan di warung dan memarkirkan mobilnya di depan toko yang sudah tutup sejak pukul 22:00 waktu Indonesia Barat. Korban baru menyadari kejadian sekitar 15 menit kemudian. Dalam rekaman CCTV dan keterangan saksi, pelaku diduga berjumlah 2 orang. Satu pelaku datang menggunakan motor dan menunggu di kejauhan untuk memantau kondisi lalu lintas. Beberapa menit kemudian pelaku lain berjalan kaki mendatangi mobil. Pelaku terlihat mengenakan sweater dan penutup kepala. Aksi pencurian ini berlangsung cepat, diperkirakan kurang dari 10 menit. Setelah memecahkan kaca, pelaku langsung melarikan diri bersama rekannya. Beruntung barang-barang berharga seperti laptop dan kamera tidak ikut dibawa. Namun sejumlah dokumen penting milik korban seperti paspor, KTP, SIM, ATM hingga uang tunai hilang dicuri pelaku. Kejadian sekitar 23:43, keadaan toko kita kan closing jam 10 malam, udah tutup gerbang. Kejadian korban yang kaca dibobol itu sekitar 23:43. Kaca dibobol di pintu dekat gerbang kita di sebelah kiri. Terus setelah kejadian 15 menit kemudian korban langsung datang selesai makan di warung makan sebelah. Alhamdulillahnya barangnya nggak, laptop, kamera nggak hilang, cuma berkas-berkas doang kayak paspor, ATM gitu. Pokoknya dokumen. Korban pun telah meminta rekaman CCTV kepada pihak toko untuk menjadi alat bukti laporan kepada pihak kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, video penjamretan viral di media sosial, seorang korban terseret hingga 200 meter saat dijamret di kawasan Teluk Gong, Jakarta Utara. Aksi penjamretan juga terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV yang beredar, tampak 2 pelaku menggunakan sepeda motor Honda PCX putih tanpa plat nomor depan. Mereka diduga telah mengintai korban sebelum melakukan aksinya. Pelaku lalu merampas kalung emas seberat 25 gram dari leher korban secara paksa. Akibat tarikan kuat dan tenaga pelaku, korban terjatuh dan tergelincir, bahkan terseret di aspal sejauh lebih dari 200 meter. Aksi ini mengundang kecaman warga dan netizen. Pasalnya tindakan pelaku tidak hanya merugikan korban secara materi, tetapi juga membahayakan nyawa korban. Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pemburuan terhadap para pelaku. Kasus ini menjadi perhatian serius aparat kepolisian, mengingat aksi kriminalitas jalanan di kawasan tersebut kian meresahkan. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di ruang publik, serta segera melaporkan kejadian serupa kepada pihak berwajib. Ulia Haifainisa, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Alvaro, bocah yang hilang sejak 8 bulan lalu ditemukan, namun kondisinya tidak sesuai dengan yang diinginkan pihak keluarga. Alvaro diduga ditemukan meninggal dunia di kawasan Jabodetabek. Bocah malang bernama Alvaro yang hilang sejak 8 bulan lalu telah ditemukan. Namun sayangnya Alvaro diduga ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Keluarga dan kerabat dekat korban tak kuasa menahan kesedihan, rasa rindu dan juga harapan dapat bertemu Alvaro dalam keadaan sehat pupus. Isak tangis pecah dari mata nenek korban, kerabat dekat dan warga sekitar yang berbelasungkawa di rumah duka. Penemuan Alvaro dibenarkan Kapolsek Pesanggerahan AKP Syah Alam yang juga ditemui di rumah duka Alvaro. Saat ini jenazah yang diduga sebagai Alvaro berada di kamar jenazah Rumah Sakit Polri untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Nanti untuk lebih lanjutnya dari pihak Polres, karena yang menangani perkara ini dari pihak Polres yang akan memberikan status lebih lanjut. Tugas kami di sini adalah menyampaikan berita duga cita kepada pihak keluarga dari pelaku seperti ini. Untuk ditemukannya mungkin bisa disampaikan lebih detail kayak gimana? Lebih detailnya semua keterangannya ada di penyidik Polres seperti itu. Ditemukannya di mana, Bu? Ditemukannya yang pasti masih di wilayah Jabodetabek. Kami untuk lebih detailnya semua itu nanti ada di Polres ya. Ya, untuk dipastikan kondisinya sudah meninggal dunia. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Polisi mengungkap kasus pembunuhan Alvaro, bocah 6 tahun yang hilang selama 8 bulan dan ditemukan tinggal tulang di tempat pembuangan sampah di kawasan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Polisi menangkap ayah tiri korban yang diduga sebagai pelaku penculikan dan pembunuhan Alvaro. Motif pelaku diketahui akibat dendam terhadap ibu korban yang diduga berselingkuh. Polisi menetapkan tersangka berinisial AI dalam kasus hilangnya bocah bernama Alvaro Kiano Nugroho. Polisi mengungkap Alvaro dibawa oleh AI yang merupakan ayah tiri korban dari masjid dekat rumah korban ke rumah pelaku di daerah Tangerang pada 6 Maret 2025. Sesampainya di rumah pelaku, korban yang terus menangis dan meronta-ronta kemudian dibekap hingga korban tak bernyawa. Setelah itu jenazah korban disembunyikan di garasi rumah pelaku selama 3 hari. Dengan dibungkus plastik hitam besar di tanggal 9 Maret 2025, pelaku membuang jenazah di daerah Tenjo yang merupakan tempat pembuangan sampah. Tersangka melakukan penculikan terhadap Ananda AKN sampai dengan membawa korban dari salah satu masjid di wilayah Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pada saat korban dibawa dalam kondisi menangis yang tidak berhenti sehingga dibekap hingga meninggal dunia. Setelah korban meninggal, pelaku membungkus jenazah dengan tas plastik berwarna hitam dan membuang di wilayah Tenjo, tepatnya di Jembatan Cilalai pada tanggal 9 Maret 2025 pada malam hari. Motif tersangka tegas menculik membunuh korban lantaran dendam terhadap ibu korban yang diduga selingkuh. Adapun motifnya yaitu dari komunikasi yang ada motif dendam pribadi dengan istrinya. Jadi istri tersangka ini bekerja di luar negeri. Nah, akibat bekerja di luar negeri, dari hasil chat itu muncul adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Nah, di situ ada motif tersendiri terhadap si tersangka ini untuk melakukan pembunuhan itu terhadap anak, karena anak ini ialah anak tiri dari tersangka. Pelaku kita amankan hari Jumat malam. Hari Jumat. Pada saat di ruang konseling, bahan yang digunakan untuk beli ialah menggunakan celana. Jadi dia menggunakan celananya dia. Sebelumnya pada tanggal 20 November 2025, polisi terus melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti dan keterangan para saksi, serta dilaksanakan prarekonstruksi sehingga penyidik menetapkan AI sebagai tersangka. Namun tersangka mengakhiri hidupnya di kamar mandi ruang konseling pada Minggu pagi dengan menggunakan celana panjang yang diminta kepada petugas. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Petugas gabungan TNI, Polri, dan BNN menggerebek narkotika di Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur, tepatnya pada Selasa 25 November 2025 siang. Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan sejumlah orang dan narkotika sebagai barang bukti. Berdasarkan informasi masyarakat dan program pemerintah dalam penanggulangan bahaya narkotika, petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan BNN pada Selasa 25 November 2025 siang menggerebek wilayah Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Beberapa bangunan yang disinyalir dijadikan penyalahgunaan narkoba digeledah petugas gabungan ini. Petugas menemukan sejumlah barang bukti narkotika dalam penggeledahan ini. Selain itu, beberapa orang pun turut diamankan. Dalam kegiatan ini, petugas juga mengerahkan anjing pelacak untuk mempermudah pencarian barang haram tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Modus pura-pura belanja, seorang pria berambut gondrong mencuri ponsel yang tergeletak di meja kasir toko busana di kawasan Pasar Wates, Kabupaten Kulon Progo. Dan aksi pelaku terekam kamera CCTV.
Dari rekaman kamera pengawas CCTV milik toko busana yang berlokasi di depan Pasar Wates, Kabupaten Kulon Progo, terlihat seorang pria dengan ciri berambut gondrong, mengenakan kaos putih, celana pendek, dan topi masuk ke toko pada 19 November 2025. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku sempat mondar-mandir berpura-pura mencari pakaian di toko tersebut. Saat penjaga toko lengah, pelaku langsung memanfaatkan kondisi toko yang sepi akibat hujan, mendekati meja kasir dan juga langsung mengambil ponsel yang tergeletak di meja. Usai beraksi, pelaku langsung keluar toko dan juga kabur. Penjaga toko baru menyadari ponsel milik toko raib saat hendak mengganti pemutar lagu MP3 di ponsel yang juga tersimpan di atas meja. Tak menemukan keberadaan ponsel, ia pun langsung melaporkan ke pemilik toko. Saat dilakukan pengecekan melalui rekaman CCTV, didapati jika ponsel tersebut telah raib dibawa oleh pencuri. Kronologinya kemarin itu kebetulan pada di depan, terus ternyata ada orang dan HP-nya tuh di sebelah kasir. Tiba-tiba orangnya tuh ke sebelah kawasan dan ambil aja gitu. Dan benar kejadian pencurian HP tersebut di depan Pasar Wates untuk saat ini sedang dalam penanganan Polsek Wates. Kami mengimbau kepada masyarakat lebih berhati-hati dalam menjaga barang berharga miliknya agar kalau disimpan di tempat yang aman, untuk menghindari adanya terjadinya pencurian seperti kejadian yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Petugas mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan berhati-hati saat menyimpan barang berharga karena tindak kriminal kerap terjadi akibat adanya kesempatan dan juga keteledoran. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, jurnalis Sipo TV melaporkan. Diduga menolak ajakan pergi berkebun, seorang anak di Bandar Lampung tega menggorok leher ayah kandungnya sendiri hingga nyaris putus. Warga Kelurahan Raja Basa Jaya, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung, gegerkan dengan peristiwa pembunuhan di salah satu rumah pada Jumat. Warga bernama Masro, 67 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di dalam rumahnya sendiri. Petugas Polsek Kedaton dan tim Inafis Polresta Bandar Lampung yang menerima informasi langsung menggelar olah TKP di lokasi kejadian. Marso diduga dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Rustam, 32 tahun. Di ruang tamu rumah yang langsung kabur pasca kejadian. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung guna dilakukan autopsi serta mengetahui penyebab pasti kematian. Polisi menyebut pembunuhan ini berawal ketika korban mengajak pelaku berkebun ke wilayah Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Namun ajakan ditolak pelaku yang langsung mengambil golok lalu menggorok leher korban hingga nyaris putus. Pelaku yang diduga mengidap gangguan jiwa tersebut berhasil ditangkap setelah 1 hari melarikan diri usai menghabisi nyawa korban di dalam rumah. Kita datangi TKP, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia ya. Untuk pelaku, anak kandungnya sendiri, sementara ini masih dilakukan pengejaran oleh tim TKP kita, karena kondisi si pelaku juga dalam membawa senjata tajam yang digunakan pada saat membunuh ayah kandungnya sendiri. Jadi untuk lukanya bagian leher hampir digorok dengan menggunakan golok. Saat ditemukan kondisi korban seperti apa? Dalam posisi gimana? Korban dalam posisi duduk, tapi dari cerita awal bahwa didorong oleh pelaku sehingga terduduk, kemudian baru di ruangan digorok lehernya di ruang tamu. Sementara menurut keluarga, pelaku mengidap gangguan jiwa sejak 15 tahun lalu dan pernah menjalani pengobatan di rumah sakit jiwa. Sebelum kejadian itu, pelaku juga sempat terlibat cekcok dengan korban. Mengapa saya kan lagi nyapu di ruang TV itu. Nah, Bapak masuk ke dalam. Saya dengar Bapak ngomong, ayo Tam, pulang ke gunung. Nggak mau kayaknya gitu. Pulang sama Bapak Tam gitu. Terus dia masuk kamar, nggak tahu tuh, terus dendobrak pintunya. Bapak didorong, jatuh di kursi itu. Nah itu kejadian akhirnya itu tadinya itu kayu. Nggak tahu itu pas darah mencerat itu baru sadar kalau itu ternyata golok. Saya langsung ke belakang, sayangnya nggak kuat melihat itu begitu darah itu. Ada keributan, sempat ada ribut-ribut atau? Enggak. Tiba-tiba aja kejadiannya. Tiba-tiba, makanya itu Pak sayangnya. Kalau kondisi agak ganggu mentalnya. Udah berapa lama? Udah lama. Sempat dilakukan perawatan. Kan waktu mencari kaca ini sempat dibawa sama polisi sama Pak Lurah ke rumah sakit jiwa. Maksud kami di sana aja, tapi ke rumah sakit katanya bilang nggak apa-apa, asal rawat jalan. Nah
saya yang ngurusin obatnya berbulan-bulan itulah. Terus sempat dia dibawa ke gunung, terus dia pulang sendiri ke sini. Pasca pembunuhan ini, polisi dikabarkan berhasil menangkap Rustam di sebuah rumah gubuk di Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan pada Sabtu malam. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya yang menggerebek markas komplotan pelaku perampasan kendaraan dengan modus debt collector palsu, tepatnya di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Dari penggerbekan ini, 6 pelaku berhasil ditangkap, sementara 1 pelaku masih buron. Tim Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat berkumpul para debt kolektor palsu di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Modus para pelaku adalah berpura-pura sebagai debt kolektor untuk mengelabui korban di jalanan. Korban diminta mengikuti arahan pelaku dengan posisi dibonceng menuju kantor palsu yang diklaim sebagai kantor leasing. Di tengah perjalanan, pelaku meminta kunci remote dan nomor seri kendaraan milik korban. Setelah itu, pelaku secara sengaja menjatuhkan STNK dan menyuruh korban turun untuk mengambilnya. Saat korban lengah, pelaku langsung kabur membawa sepeda motor berikut kunci remote. Setelah menerima sejumlah laporan, tim gabungan Jatanras melakukan penyelidikan intensif. Hasilnya, pada Rabu petang, petugas berhasil menangkap 6 tersangka di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Penangkapan dipimpin langsung Kasubdit Jatanras AKBP Abdul Rahim, dan dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengakui telah melakukan aksi lebih dari 10 kali di sejumlah wilayah hukum Polda Metro Jaya. Polisi juga menetapkan 1 pelaku lain sebagai daftar pencarian orang bernama Juwan. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 4 unit sepeda motor hasil kejahatan, 1 unit motor sarana kejahatan, 6 unit telepon genggam, serta helm dan pakaian yang digunakan saat beraksi. Para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan pasal 480 KUHP tentang penadahan. Polisi menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya kepada oknum yang mengaku sebagai debt collector di jalanan. Jika mengalami kejadian serupa, masyarakat diminta segera melapor ke pihak berwajib. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 orang pengedar narkoba berinisial AK dan TS ditangkap di Tres Narkoba Polda Metro Jaya di sebuah kamar kos-kosan di kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 1 klip atau 1 kilogram siap edar. Inilah detik-detik petugas tim Unit 5 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di sebuah rumah kosan di kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Sabtu kemarin. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menangkap 2 orang pengedar narkoba berinisial AK dan TS. Menurut AKP Edi Lestari, Kanit 5 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya, petugas menemukan sabu dalam jumlah besar yang disimpan dalam 12 paket kemasan dengan berbagai berat. Dengan total barang bukti mencapai 1012,59 gram atau 1 kilogram sabu siap edar. Selain itu, petugas juga menyita bungkus plastik teh Cina berwarna hijau, plastik klip, timbangan, handphone, serta perlengkapan pengemasan lainnya. Kami dari Unit 5 bersama tim Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan 2 tersangka berinisial AK dan TS di wilayah Bekasi, Jawa Barat dengan barang bukti 1 kg sabu. Kemudian barang bukti beserta tersangka dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut. Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti diamankan di gedung di Tres Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Seorang remaja berusia 17 tahun nekat membegal dan membacok seorang pedagang sate keliling hingga kritis, tepatnya di Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Motif pelaku pembegalan korban atau membegal korban karena ingin menguasai sepeda motor korban untuk digunakan merantau ke Kota Padang, Sumatera Barat. Inilah kondisi korban yang merupakan pedagang sate keliling usai sekujur tubuhnya dibacok dengan sadis oleh pelaku begal yang merupakan remaja berusia 17 tahun di Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.
Akibatnya korban mengalami luka serius dan kritis hingga saat ini. Setelah menerima laporan, tim Opsnal Satreskrim Polres Tapanuli Selatan pun menangkap pelaku berinisial AHS di rumahnya di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara sehari setelah kejadian. Kepada penyidik, pelaku mengaku nekat melakukan aksi tersebut lantaran kerap diperlakukan tidak baik oleh pihak keluarga dan diusir dari rumah, sehingga hendak berangkat merantau ke Kota Padang, Sumatera Barat dan muncul niat untuk melakukan aksi begal agar memiliki kendaraan untuk dibawa merantau. Dalam rilisnya pada Kamis sore, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yod Edi Winara mengatakan sebelum melakukan aksi brutal tersebut, pelaku terlebih dahulu mempersiapkan sebilah barang dan menunggu calon korban di jalan sepi. Pada saat itu, seorang pedagang sate keliling lewat dan pelaku langsung membacok sekujur tubuh korban dengan sebilah parang sehingga korban mengalami luka serius dan kritis. Setelah korban tidak berdaya, pelaku pun membawa kabur sepeda motor korban yang masih menggunakan gerobak sate. Untuk saat ini, informasi yang diperoleh, tersangka masih berumur 17 tahun, masih kategori belum dewasa. Kemudian putus sekolah, dapat dibilang broken home karena juga sudah diusir dari rumah. Seketika dalam pikirannya untuk melakukan kejahatan tersebut. Dia melakukan kekerasan ini, melakukan pembacokan. Dia melakukan pembacokan. Kalau kita lihat dari kronologisnya ini membabi buta. Jadi parang yang dia bawa pada hari itu, alat yang digunakan, dia kejar korbannya yang kebetulan mengendarai sepeda motor berjualan sate. Kita bisa lihat sendiri. Dia hantam ke tangan kiri sekali, tangan kanan 2 kali, kemudian kepala 3 kali, termasuk kaki. Sehingga lukanya sangat serius pada korban dan dia bawa lari sepeda motor yang ada gerobaknya ini. Ya, alhamdulillah dalam waktu cepat dapat terungkap dan sekarang menjalani proses penyidikan yang kami lakukan dapat dituntaskan. Sementara pelaku berinisial AHS mengatakan dirinya melakukan aksinya tersebut dengan cara mencegat korban dan langsung membacok tangan kanan korban sebanyak 1 kali. Lantaran korban melawan, pelaku pun lanjut membacok tangan kiri korban sebanyak 2 kali dan disusul membacok kepala hingga kaki korban berkali-kali. Pas lewat di habis maghrib lewat dia terus kejar tangannya. Kejar tangan kanan. Oh, kejar tuh dipukul? Iya, pakai ini? Iya. Terus berhenti dia Pak, dijatuhkannya keretanya. Dibilangnya mau ngambil pisau. Tapi nggak sempat Pak, kejar. Oh, sempat ngomong mau ambil pisau gitu? Pisau katanya. Berarti kenal dia sama kamu? Enggak. Terus lari dia. Nah, lari? Masih kamu kejar? Masih. Terus? Pertama tangannya dulu, kanan apa kiri? Kanan pertama. Kanan. Berapa kali? Sekali kanan. Ah, terus? Baru tangan kirinya. Pas udah lari? Tersungkur nggak dia? Lari. Terus jatuh dia. Jerit ya? Enggak kepala dulu ya? Enggak. Pertama tangan. Terus? Baru jatuh dia. Situ baru Pak. Kamu ajar kepalanya sama kakinya? Iya. Kenapa berpikirnya kereta atau sepeda motor yang mau diambil? Biar ada jalan ke Padang. Saat ini pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Tapanuli Selatan dan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara korban hingga saat ini masih dalam kondisi kritis lantaran banyaknya luka bacok di tubuhnya. Dari Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi dari Kejati, Sumatera Selatan menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus atau dugaan kasus korupsi penyaluran kredit usaha rakyat mikro dan menengah aset kas besar di salah satu bank plat merah. Diduga korupsi ini telah merugikan negara sebesar 12,79 miliar rupiah. Buka dulu, udah kejengoan. Buka dulu, baru tak jalan kan. Mundur. Jalan dong. Siap Kak.
pos jalan depan. Penyidik Kejaksaan Tinggi telah menetapkan orang tersangka dalam perkara yang tadi. Hari ini tim penyidik telah memeriksa secara intensif terhadap 4 orang dan sekaligus 4 orang ini ditetapkan sebagai tersangka juga dan sekaligus dapat penanganan album. Hari ini tim penyidik telah memeriksa secara intensif terhadap 4 orang dan sekaligus 4 orang ini ditetapkan sebagai tersangka juga dan sekaligus dapat penanganan album hari depan. Yaitu atas nama EH selaku pimpinan pada salah satu bank plat merah cabang Membantu Semendo Kabupaten Moranin periode April 2022 sampai dengan Juli 2024. Yang kedua atas nama NAP selaku penyedia unit pelayanan nasabah dan uang tunai pada salah satu bank plat merah cabang Membantu Semendo Kabupaten Moranin periode April 2022 sampai dengan Oktober 2023. Yang ketiga atas nama PPD selaku account officer pada salah satu bank plat merah juga cabang Membantu Semendo Kabupaten Moranin periode Desember 2019 sampai dengan 2023. Dan yang keempat atas nama JT selaku perantara kredit usaha rakyat mikro pada salah satu bank plat merah cabang Membantu Semendo Kabupaten Moranin. Dan yang dilakukan penanganan pada sore hari ini kontaknya adalah dari bank plat merah tadi. Untuk yang keempat tadi akan dilakukan penanganan dalam 20 hari ke depan. Kemudian yang disangkakan sementara pasal 2 dan pasal 3 sebagaimana disampaikan oleh teman-teman penyidik bahwa sampai saat ini para saksi diperiksa dalam perkara ini sudah berjumlah 134 orang. Ya. Baik dari pihak bank, baik dari pihak perantara dan dari juga pihak masyarakat yang digunakan aktivitasnya untuk kepentingan publik. Sampai sekarang kan ini prosesnya begitu cepat kan, 2 minggu titik terbatik dan dapat tersangka. Mungkin besok kita akan mempelajari dari pihak-pihak apa yang ada dalam proses pemeriksaan ini. Tapi pada intinya ada kelihatan macet dan ada prosedur yang salah. Dan klien kita ini dulu pernah jadi AO semacam penganalisa kredit di Bank Sumsel. Pada itu sebagai AO di Kecamatan Semendo. Selaku pimpinan pada salah satu bank plat merah cabang Membantu Semendo Kabupaten Moranin. Yang kedua atas nama NAP penyedia unit pelayanan nasabah dan uang tunai pada salah satu bank plat merah. Yang ketiga atas nama PPD. Dan pemirsa, 11 orang ABK kapal Maluku Prima Makmur 03 masih hilang di Laut Banda pasca kapal mereka hangus terbakar. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian laut terhadap 11 orang anak buah kapal KM Maluku Prima Makmur 03 yang terbakar di Laut Banda, Maluku Tengah. Selasa siang, pencarian terhadap para korban telah memasuki hari kelima. Area pencarian kini diperluas hingga Pulau Seram dan Pulau Ambon. Pencarian melibatkan Basarnas Ambon serta TNI Angkatan Laut dan mengerahkan 2 KRI yakni KRI Kerapu dan KRI Balungan. Namun hingga kini 11 orang korban belum juga ditemukan. Tim SAR kini membuka posko pencarian guna para keluarga korban bisa mencari data hasil pencarian. Dengan membagi seru menjadi 3 seru. Seru 1 menggunakan kapal Basarnas KN SAR Barata melaksanakan pencarian di perairan Tehuru bagian tenggara dengan luas area pencarian sejauh 69 nautical mile. Hasil pencarian sampai dengan sore hari masih nihil. Selanjutnya untuk seru 2 menggunakan kapal KRI Balungan melaksanakan pencarian di perairan Pulau Ambon bagian timur dengan hasil pencarian nihil. Dan seru 3 menggunakan KRI Kerapu melaksanakan pencarian di sekitar perairan Seram bagian barat
dengan hasil pencarian sampai dengan sore hari masih nihil. Demikian laporan perkembangan operasi. Kapal ikan Maluku Prima Makmur terbakar di Laut Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku pada Jumat pekan lalu. Kapal berangkat dari Pelabuhan Telehu sejak 8 November menuju spot ikan di Laut Banda. Naas kapal dengan 11 awak itu terbakar. Bangkai kapal ditemukan hari kedua pencarian dengan kondisi hangus. Sementara 11 orang korban tidak berada di lokasi kejadian, meski tim SAR menyisir lokasi selama 4 jam. Dari Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Petugas Polsek Durensawit mendatangi lokasi seorang wanita yang tewas tersambar kereta rel listrik di kawasan Kampung Sumur Klender, Durensawit, Jakarta Timur pada Senin malam. Setiba di lokasi, petugas mendapati wanita yang diketahui bernama Febri Santiana, berusia 35 tahun, warga Cakung, Jakarta Timur, sudah terbujur kaku di pinggir rel dengan luka di bagian kepala dan tangan. Petugas kepolisian juga memintai keterangan beberapa orang saksi untuk kepentingan penyelidikan. Belum diketahui secara pasti kronologis kejadian ini lantaran lokasi kejadian dalam keadaan sepi. Namun dari informasi yang diperoleh, korban yang sedang berjalan di pinggir rel diduga tersambar gerbong KRL yang datang dari arah Jatinegara menuju Bekasi. Petugas kepolisian yang memeriksa jenazah menduga korban adalah orang dengan masalah kejiwaan atau OMDK karena ditemukan selembar surat penyelesaian warga binaan dari sebuah panti sosial. Ada tertabrak lain Pak? Iya. Ini yang tertabrak laki apa perempuan? Perempuan Pak. Umurnya kira-kira berapa ya? Umurnya sekitar 30 tahunan Pak. Udah kenal belum dia warga mana? Kita belum mengetahui dari warga mananya. Informasinya ketabrak kereta dari arah mana? Untuk informasi kita dapat dari arah Jatinegara ke arah Bekasi Pak. Aparat kepolisian Polsek Durensawit masih menyelidiki penyebab pasti kejadian ini. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Warga desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon pada Senin pagi dihebohkan dengan temuan mayat anak perempuan. Korban ditemukan dengan kondisi tengkurap saat kondisi air laut surut di pesisir pantai desa Poka. Belakangan diketahui korban adalah warga desa Poka bernama Hesti Kaila Ali, berusia 11 tahun, salah satu pelajar sekolah dasar. Korban diduga baru saja alami tenggelam dan meninggal dunia akibat penyakit epilepsi yang juga diderita selama ini. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka oleh petugas Polsek Teluk Ambon. Orang tua dan adik korban tak kuasa menahan tangis. Korban sebelumnya berpamitan untuk membeli sendal namun menuju arah pantai dan tak kunjung kembali selama 30 menit. 1 jam kemudian ibu korban Safia mendapat kabar juga korban meninggal di pantai. Ketemu pastikan TKP-nya tuh belakang kontrakan apa untuk kos-kosan? Kos-kosannya kurang tahu, jadi memang pas di belakang toko Rafan itu Pak, bisa mungkin ke sana lah. Tahu lu mana itu gimana? Tadi ada informasinya tadi mungkin kiranya itu begitu belum lama, kurang lebih itu jam 9 lewat. Itu ada informasi dari ada anak cewek yang mau berangkat kuliah tapi sebenarnya dia cuci piring, kalau dia kasih keterangan bahwa ada mayat di situ. Kalau anak don tadi kesini sempat ada anak laki-laki dong langsung ke Polsek Teluk Ambon untuk melaporkan kejadian tadi. Korban kini disemayamkan di rumah duka dan akan dimakamkan hari ini. Pihak keluarga ikhlas menolak otopsi jasad korban lantaran murni musibah akibat sakit epilepsi kambuh. Korban terlambat mendapatkan pertolongan saat terjatuh di laut. Dari Ambon, Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Rumah seorang nasabah bank pelecit di Desa Nungkulang, Kecamatan Girimarta, Kabupaten Wonogiri dibakar oleh seorang pria yang berprofesi sebagai penagih utang. Seperti dalam rekaman video yang memperlihatkan kondisi sebuah rumah yang hangus terbakar, hampir seluruh bangunan beserta isinya ludes tak tersisa akibat peristiwa ini. Peristiwa ini terjadi dalam belakangi masalah hutang piutang di mana pemilik rumah memiliki hutang kepada rentenir atau bank pelecit. Karena inilah Yohanes Jenny, tersangka dalam kasus ini, nekat membakar rumah korban. Tersangka membakar meja dan juga kursi yang berada di teras rumah korban, kemudian api menyambar dinding hingga menimbulkan kerusakan pada bangunan rumah. Mendapat laporan dari warga, polisi bergerak cepat ke lokasi dan melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan satu orang pelaku, yakni Yohanes Jenny yang berprofesi sebagai penagih utang. Dari pemeriksaan, pelaku nekat membakar rumah karena korban selalu menghindar saat ditagih hingga akhirnya memicu amarah dan akhirnya membakar rumah korban. Bakar rumah itu apa? Ya cuma tusuk itu pada saat itu para mau nagih itu para
hampir 3 minggu dia tidak membalas cek untuk membayar utang gitu. Padahal itu utangnya harusnya dia mencicil harian, Pak. Karena saya sudah meringankan utangnya biar 100 lah dicicil per hari. Meringankan dalam arti istilahnya kalau nggak bisa sesuai angsuran sebenarnya dicicil dengan setengah ada 100 gitu. 360, Pak. Ya istilahnya seisinya dia, Pak, gitu. Tapi ini tidak diisi, itu yang membuat tersulut emosi, Pak. Sedangkan Kasat Reskrim Polres Wonogiri Ibtu Agung Sedewo mengatakan bahwa sebelumnya tersangka ini melakukan peneraran di rumah korban seperti melempari batu dan juga mengancam membakar rumah korban. Kita mendapatkan laporan polisi pada tanggal 20 November tahun 2025, tepatnya hari Kamis, sekira pukul 15.30. Kita mendapatkan laporan terjadinya pembakaran rumah oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor warna merah. Kemudian kita melakukan penyelidikan. Yang pertama yaitu kita melakukan olah TKP. Dari TKP memang betul terjadi kebakaran dari mulai kursi merembet ke dinding rumah sehingga mengakibatkan beberapa barang terbakar. Kemudian kita melakukan pemeriksaan saksi. Ada kurang lebih 5 saksi yang kita periksa dan kita melanjutkan ke profiling terhadap seseorang yang diduga melakukan aksi pembakaran tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 kita bisa mengamankan seseorang pelaku pembakaran inisial YJF. Kemudian kita bawa ke kantor Polres Wonogiri untuk dimintai keterangannya lebih lanjut. Demikian. Kini polisi masih mendalami kasus tersebut termasuk memastikan besaran hutang korban. Akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah melaporkan. Seorang bocah 10 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi korban salah sasaran dalam aksi penyerangan oleh kawanan geng motor. Korban yang terkena anak panah atau busur di bagian paha terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. FH, bocah 10 tahun, kini harus menjalani operasi setelah anak busur menancap di paha kanannya. Ia dilarikan dari IGD RSUD Syekh Yusuf Goa dan dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk penanganan lebih lanjut. Peristiwa naas ini terjadi saat korban FH sedang berboncengan dengan kakaknya menuju tempat kursus di Jalan Bontomanai, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat melintas, belasan remaja tak dikenal yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba melontarkan 3 anak busur panah ke arah korban. Tidak hanya busur, para pelaku juga sempat melempari korban dengan balok kayu yang sudah ditancapi paku. Menurut keterangan ibu korban Agustina, awalnya terlihat para pelaku mengendarai 3 motor berboncengan. Namun setelah busur mengenai paha anaknya, belasan pelaku langsung kabur. Aksi penyerangan dan pembusuran yang meresahkan ini kerap terjadi di wilayah Kecamatan Barombong. Tadi jam 4 lewat sekitar, anak saya tahu mau menuju tempat les. Tiba-tiba datang segerombolan anak SMA. Saya tidak tahu anak SMA dari mana itu. Ada yang busur, ada yang melempar balok-balok. Terus kena nih anakku dari ininya, dari samping. Dari kalau saya tidak salah dari angkatan ke angkatan. Kayaknya memang ada kayak dendam lama tuh, makanya selalu begitu anak-anak. Tapi biasanya itu kami di sekitar sekolah itu jaga-jaga setiap hari Jumat karena kejadiannya itu selalu di hari Jumat. Aksi pembusuran di wilayah Kecamatan Barombong yang mana korbannya adalah seorang anak berusia 10 tahun. Kemudian pada saat itu saya langsung memerintahkan Bapak Kapolsek Barombong dengan tim gabungan dari Polres Goa untuk sesegera mungkin melakukan pengungkapan. Tadi kami sempat bertemu dengan kedua orang tuanya dan alhamdulillah kondisi dari anak tersebut sudah stabil. Sudah diobati, memang anak tersebut terkena busur panah di bagian pahanya. Saat ini pihak kepolisian tengah menyelidiki motif penyerangan dan memburu belasan pelaku. Kasus penyerangan dan pembusuran ini
ditangani oleh Polsek Barombong bersama unit Reskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Polisi mengungkap kasus pembunuhan Alvaro, bocah 6 tahun yang hilang selama 8 bulan dan ditemukan tinggal tulang di tempat pembuangan sampah di kawasan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Polisi menangkap ayah tiri korban yang diduga sebagai pelaku penculikan dan pembunuhan Alvaro. Dan motif pelaku diketahui akibat dendam terhadap ibu korban yang diduga berselingkuh. Polisi menetapkan tersangka berinisial AI dalam kasus hilangnya bocah bernama Alvaro Kiano Nugroho. Polisi mengungkap Alvaro dibawa oleh AI yang merupakan ayah tiri korban dari masjid dekat rumah korban ke rumah pelaku di daerah Tangerang pada 6 Maret 2025. Sesampainya di rumah pelaku, korban yang terus menangis dan meronta-ronta, kemudian dibekap hingga korban tak bernyawa. Setelah itu jenazah korban disembunyikan di garasi rumah pelaku selama 3 hari. Dengan dibungkus plastik hitam besar di tanggal 9 Maret 2025, pelaku membuang jenazah di daerah Tenjo yang merupakan tempat pembuangan sampah. Tersangka melakukan penculikan terhadap Ananda AKN sampai dengan membawa korban dari salah satu masjid di wilayah Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pada saat korban dibawa dalam kondisi menangis yang tidak berhenti sehingga dibekap hingga meninggal dunia. Setelah korban meninggal, pelaku membungkus jenazah dengan tas plastik berwarna hitam dan membuang di wilayah Tenjo, tepatnya di Jembatan Cilalai pada tanggal 9 Maret 2025 pada malam hari. Motif tersangka tegas menculik membunuh korban lantaran dendam terhadap ibu korban yang diduga selingkuh. Adapun motifnya yaitu dari komunikasi yang ada motif dendam pribadi dengan istrinya. Jadi istri tersangka ini bekerja di luar negeri. Nah, akibat bekerja di luar negeri, dari hasil chat itu muncul adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Nah, di situ ada motif tersendiri terhadap si tersangka ini untuk melakukan pembunuhan itu terhadap anak, karena anak ini ialah anak tiri dari tersangka. Pelaku kita amankan hari Jumat malam. Hari Jumat. Pada saat di ruang konsen, bahan yang digunakan untuk beli ialah menggunakan celana. Jadi dia menggunakan celananya dia. Sebelumnya pada tanggal 20 November 2025, polisi terus melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti dan keterangan para saksi, serta dilaksanakan prarekonstruksi sehingga penyidik menetapkan AI sebagai tersangka. Namun tersangka mengakhiri hidupnya di kamar mandi ruang konseling pada Minggu pagi dengan menggunakan celana panjang yang diminta kepada petugas. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian dengan memecahkan kaca mobil terjadi di kawasan Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Sejumlah dokumen penting dan uang tunai milik korban raib dibawa kabur pelaku dan aksi pencurian terekam kamera CCTV. Beginilah keadaan mobil usai kaca dipecahkan pelaku. Kaca bagian samping supir terlihat pecah berserakan. Aksi pencurian pecah kaca mobil terjadi sekitar pukul 23:43 waktu Indonesia Barat di depan sebuah toko di Jalan Margonda Raya, Kota Depok. Saat itu korban tengah makan di warung dan memarkirkan mobilnya di depan toko yang sudah tutup sejak pukul 22:00 waktu Indonesia Barat. Korban baru menyadari kejadian sekitar 15 menit kemudian. Dalam rekaman CCTV dan keterangan saksi, pelaku diduga berjumlah 2 orang. Satu pelaku datang menggunakan motor dan menunggu di kejauhan untuk memantau kondisi lalu lintas. Beberapa menit kemudian pelaku lain berjalan kaki mendatangi mobil. Pelaku terlihat mengenakan sweater dan menutup kepala. Aksi pencurian ini berlangsung cepat, diperkirakan kurang dari 10 menit. Setelah memecahkan kaca, pelaku langsung melarikan diri bersama rekannya. Beruntung barang-barang berharga seperti laptop dan kamera tidak ikut dibawa. Namun sejumlah dokumen penting milik korban seperti paspor, KTP, SIM, ATM hingga uang tunai hilang dicuri pelaku. Kejadian sekitar 23:43, keadaan toko kita kan closing jam 10 malam, udah tutup gerbang. Kejadian korban yang kaca dibobol itu sekitar 23:43. Kaca dibobol di pintu dekat gerbang kita di sebelah kiri. Terus setelah kejadian
15 menit kemudian korban langsung datang selesai makan di warung makan sebelah. Alhamdulillahnya barangnya nggak, laptop, kamera nggak hilang, cuma berkas-berkas doang kayak paspor, ATM gitu. Dokumen ya? Dokumen, pokoknya dokumen. Korban pun telah meminta rekaman CCTV kepada pihak toko untuk menjadi alat bukti laporan kepada pihak kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kasus pencurian dengan modus pecah kaca mobil masih kerap terjadi. Pelaku memanfaatkan kelengahan pemilik yang meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan. Dan untuk mencegah aksi kejahatan tersebut, pemilik kendaraan perlu meningkatkan kewaspadaan dan juga keamanan saat memarkirkan mobil. Dan berikut beberapa tips agar terhindar dari pencurian dengan modus pecah kaca mobil. Tips yang pertama, pemirsa, jangan meninggalkan barang berharga seperti tas, laptop, dan dompet di dalam mobil meski dalam kondisi tersembunyi. Dan kedua, parkirkan kendaraan di tempat yang ramai, terang, dan memiliki petugas keamanan atau CCTV. Ketiga, aktifkan fitur keamanan tambahan seperti alarm, lock steering, atau sensor getar untuk mengurangi resiko kendaraan disasar pelaku. Keempat, pastikan semua pintu dan jendela terkunci sempurna sebelum meninggalkan kendaraan. Yang kelima atau yang terakhir, bila terjadi tindakan pencurian, segera laporkan ke pihak kepolisian dan cek area sekitar untuk rekaman CCTV yang bisa membantu penyelidikan. Dan demikian juga beberapa tips agar pemilik kendaraan terhindar dari modus pencurian pecah kaca. Ingat, kewaspadaan dan penempatan barang yang tepat dapat mengurangi resiko kehilangan dan menjaga keamanan kendaraan Anda. Dan demikian juga pemirsa rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Luis Ayu pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.